DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman komposisi personel alat kelengkapan DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029. Rapat ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan Kamis kemarin. Rapat pun dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dengan didampingi 3 wakil ketua yakni Rajudin Sagala, Zulkarnain dan Hadi Suendra serta dihadiri seluruh anggota DPRD lainnya. Rapat paripurna ini berdasarkan ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Menyatakan alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Maka dibentuklah komposisi personil yang dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Medan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen berharap seluruh anggota Dewan yang tergabung dalam alat kelengkapan Dewan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai harapan masyarakat Kota Medan. Dan kedepannya alat kelengkapan Dewan dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan, dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tercapainya cita-cita Kota Medan menjadi kota berkah, maju dan kondusif. Dengan bentuknya tadi ini, ya, masing-masing nanti untuk bagi rapat pimpinan masing-masing komisi untuk menjadi pimpinan komisinya. Kemudian nanti untuk pelaksanaan supaya bisa bekerjasama dengan PUKU dan program itu kita ada program rapat kerja 5 tahun DPRD, sehingga program ini semua nanti dapat berjalan dengan baik. Karena dengan ada program, ada target, ada sasaran, semuanya itu dapat kita laksanakan dengan program sistem digital. Jadi semua program itu dapat kita lihat dan masyarakat yang bisa tahu. Diketahui berdasarkan pasal 50 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dinyatakan bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Palembang Indah Mall untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait persoalan perizinan persetujuan lingkungan yang belum diselesaikan oleh manajemen Palembang Indah Mall atau PIM. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Ruby Indiarta bersama sejumlah anggota Komisi 3 serta didampingi oleh pihak manajemen dan Dinas PUPR Kota Palembang, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, DLH Kota Palembang, dan stakeholder lainnya. Dalam sidak ini, DPRD Kota Palembang mendapati bahwa proyek renovasi dan extension PIM tersebut belum menyelesaikan perizinan persetujuan lingkungan. Sehingga Komisi 3 meminta manajemen PIM untuk tidak melanjutkan proses renovasi apapun sebelum perizinannya keluar. Sesuai dengan aduan dari masyarakat bahwa ada kegiatan yang belum menyelesaikan proses perizinannya tapi sudah melakukan itu. Dan hari ini kami langsung sidak masuk ke lapangan dan memang ternyata betul apa yang disampaikan oleh masyarakat itu. Kesimpulan kami hari ini bahwa Palembang Indah Mall tidak boleh melakukan kegiatan apapun dalam proses pembangunan ini sampai dengan izinnya keluar, termasuk renovasi dan segala macamnya. Jadi kami bersepakat bahwa kegiatan itu tidak boleh dilakukan sampai dengan izin itu baru diselesaikan. Persetujuan lingkungannya yang belum selesai. Jadi sementara kita minta mereka untuk dihentikan sementara semua kegiatan pembangunan sampai mereka menyelesaikan persetujuan lingkungannya. Memang stop itu Pak, ya mungkin kita akan ikuti arahan dari sidak hari ini Pak ya, yang diwakili dari Komisi 3 DPR Kota Palembang, baik DPR, dari Unsur, kita akan kita lanjuti. Artinya proses perizinannya ini berjalan ya? Sedang berjalan Pak, kita sudah berjalan Pak. Nanti aktivitas nggak ada lagi di sini? Sampai saat ini tidak ada melakukan aktivitas Pak, seperti yang ada di Palembang ini, kita tidak ada aktivitas. Manajemen PIM berterima kasih kepada Komisi 3 serta pemerintah Kota Palembang telah memperhatikan serta mengingatkan dalam urusan perizinan ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Aquabike Jet Ski World Championship 2024 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara diselenggarakan mulai 13 hingga 17 November 2024 lalu.
Event yang merupakan tahun kedua seri kejuaraan jet ski tingkat dunia yang diselenggarakan di 4 kabupaten daerah di kawasan Danau Toba ini direncanakan diikuti sebanyak 73 pembalap dari 30 negara. Tak hanya racer internasional yang ikut meramaikan event bertaraf internasional ini, ajang ini juga diikuti sebanyak 10 rider jet ski kebangsaan Indonesia. Kabupaten Simalungun yang menjadi salah satu wilayah yang menjadi penyelenggara kegiatan internasional ini menggelar berbagai acara dalam memeriahkan Aquabike Jet Ski World Championship 2024. Berbagai kegiatan pun digelar guna menyemarakkan acara ini, diantaranya event Pesta Rakyat Road to Aquabike, Anugerah Pariwisata Simalungun, hingga kegiatan Simalungun Kria Festival. Kegiatan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun ini dipusatkan di lokasi Pantai Bebas Parapat sejak Selasa 12 November hingga Minggu 17 November 2024. Event ini pun kemudian menjadi pusat perhatian dengan berlangsungnya Simalungun Cup, seri terakhir dari kategori endurance dalam Aquabike Jet Ski World Championship 2024 yang digelar pada Jumat 15 November di Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Simalungun Cup Aquabike Danau Toba tahun 2024 ini menjadi penentu penting di mana para atlet berjuang maksimal untuk mendapatkan poin tertinggi. Di tengah guyuran hujan yang menambah dramatisasi suasana, Hajime Izahai dari Jepang berhasil mengukir kemenangan dan menjuarai Simalungun Cup dengan total poin 45 setelah meraih 20 dan 25 poin dari 2 race. Sementara Francois Medori dari Prancis menyamai poin Izahai dengan perolehan 45 poin, namun harus puas di posisi kedua. Sementara rider Anthony Radetic dari Amerika Serikat menempati posisi ketiga dengan 36 poin. Dengan performa konsisten di semua seri, Francois Medori racer asal Prancis ini akhirnya menyabet juara dunia endurance tahun ini dengan total 170 poin. Radetic berada di posisi kedua dengan 159 poin, sementara Izahai mengamankan peringkat ketiga dengan 154 poin. Francois Medori yang berhasil mencetak poin tertinggi pada race hari kedua dan ketiga menyampaikan kesan yang luar biasa mendalam terhadap pertandingan yang berlangsung di Danau Toba Parapat ini. Yang menyebutkan pertandingannya luar biasa dan antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mendukung. Francois mengaku sangat senang berada di Danau Toba dengan keindahannya. Kedepan ia berharap bisa datang kembali. Coming next year again. Okay, so thank you for that. And what is actually the most challenging part in this race? The most challenging part is to finish all the moto, to score maximum points, and to be in really good shape to finish the race in good condition and at the best place as possible. This time everything will be good for me, but maybe next time for Anthony, I hope he wins this race next year. Kegiatan yang digelar di hari penutupan event kalender Pesta Rakyat Aquabike Jet Ski World Championship 2024 ini turut menampilkan berbagai lomba. Di antaranya lomba fashion show anak, lomba fashion show busana daerah Simalungun, dan yang terakhir lomba making bed dan art towel. Kepala Dinas Kebudayaan Ekonomi Kreatif Fikri Manik menyampaikan sebanyak 14 peserta dari 7 hotel yang ada di Parapat turut serta mengikuti kompetisi making bed and towel art atau membenahi tempat tidur dan seni menata handuk. Fikri menjelaskan kompetisi ini bertujuan menguji keterampilan para peserta dalam menata tempat tidur dan handuk dengan memperhatikan aspek kebersihan, ketepatan, keindahan, dan kerapian, serta waktu. Tentu kegiatan ini dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana para peserta melakukan housekeeping di hotel-hotel Parapat. Bila nilainya masih rendah, maka di tahun depan akan diberikan sosialisasi tentang housekeeping dan untuk evaluasi. Fikri menyebutkan kegiatan perlombaan ini akan terus digelar dan menjadi kalender event tahunan Pemkab Simalungun guna memberikan apresiasi dan penghargaan kepada warga maupun pihak perhotelan yang secara bersama menjaga komitmen pengelolaan wisata dan promosi wisata di Simalungun. Di Simalungun sendiri, Aquabike itu dilaksanakan pada tanggal 15 di hari Jumat. Namun dari Pemkab Simalungun sesuai arahan Bapak Bupati Simalungun, ini dimulai set event dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 November 2020. Untuk kendala, alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa kita atasi karena kita intens berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan juga TNI terkait persiapan tanggal 15 untuk untuk arus lalu lintas, ya, pengaturan parkir dan pengaturan arus masuk dan keluar lalu lintas ke Parapat itu juga sudah diatur skemanya. Kemudian untuk Parapat sendiri, inilah melalui kegiatan hari ini kita yakinkan semua orang, kita kampanyekan bahwa
Parapat itu sudah siap menjadi tuan rumah untuk segala event yang ada, baik event nasional dan juga event internasional. Kita siap sebagai tuan rumah dan siap menyambut seluruh wisatawan yang hadir. Jangan pernah menghilangkan semangat untuk datang ke Parapat. Jadwal sesuai dari Injourney itu di hari Jumat tanggal 15. Ya. Venue-nya di seputaran seputaran Pantai Bebas dan juga wisata bahari. Ya, di situ akan pelaksanaannya mulai dari touring dari Samosir hingga ke Parapat dan pelaksanaan kegiatan di Parapat. Kemudian sekaitan dengan beberapa kegiatan, ya, di situ juga diikuti oleh puluhan pembalap dari kurang lebih sekitar 20 negara yang ikut ambil bagian pada event Aquabike tahun 2024 ini. Dan juga sebagai informasi, kemarin pada saat konferensi pers di Jakarta dan juga di Medan, seluruh pembalap yang dari luar negeri selalu menantikan series yang di kawasan Danau Toba. Ini menjadi hal yang menarik karena mereka selalu bertanya kapan jadwal series untuk wilayah Danau Toba. Ini menjadi catatan baik dan catatan positif bagi pariwisata Simalungun dan kawasan Danau Toba sekitar. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Riau dengan mengedepankan peran penyuluh agama menggelar silaturahmi dan diskusi dalam rangka mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme guna mendukung Harkamtibmas yang kondusif menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Puluhan penyuluh agama Islam desa sekecamatan Bengkalis dan Bantan mengikuti kegiatan silaturahmi dan diskusi dalam rangka mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme guna mendukung Harkamtibmas yang kondusif menjelang Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Laksamana Raja di Laut pada Selasa 19 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengedukasi masyarakat lebih berhati-hati terhadap paham radikalisme dan terorisme, terutama menjelang Pilkada. Kegiatan ini dihadiri oleh staf ahli Bupati Ed Effendi, Kabakren Polres Kompol Pridolin, Dandim 0303 Bengkalis, Kakan Kemenak Haidir, Ketua LAMR Datuk Sri Saukani, Ketua MUI Amrizal, Camat Bengkalis Taufik Hidayat, Camat Bantan Rafli Kurniawan, peserta dari PC Kepala Desa, dan penyuluh agama Kecamatan Bantan Bengkalis Riau. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyikapi hal ini untuk mengadakan diskusi dan silaturahmi pada seluruh warga Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan pada hari ini, dibantu oleh rekan-rekan dari Densus 88 Polda Riau. Silaturahmi dan diskusi ini dibuat supaya kawan-kawan dari penyuluh agama ini, baik itu kepala desa maupun PJ kepala desa yang hadir juga bisa memberikan informasi terkait radikalisme dan terorisme. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama dari Satintelkam Polda Riau yang mempercayakan kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Kami menyambut positif karena ini adalah salah satu upaya untuk membentengi generasi-generasi kita, keluarga kita dan orang tua kita dari paham-paham radikalisme dan aliran-aliran terorisme yang dapat merusak kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Bengkalis Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Penjabat Wali Kota Palembang, CK Virgowansyah bersama Gubernur Sumatera Selatan membuka launching jogging track Kambang Iwak yang selama ini digunakan masyarakat Kota Palembang untuk tempat berolahraga bersama keluarga. Kini direvitalisasi oleh pemerintah Kota Palembang. Perbaikan Kambang Iwak sebagai sarana berolahraga warga Kota Palembang ini didukung Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL dari berbagai BUMN dan BUMD yang ada di Kota Palembang. Perbaikan sarana olahraga dan jogging track Kambang Iwak dilaunching oleh penjabat Wali Kota Palembang CK Virgowansyah bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi Sabtu pagi. PJ Wali Kota Palembang mengatakan ke depan masih akan ada penambahan terkait jogging track ini seperti tempat sampah dan toilet. Rencananya Desember jogging track akan siap digunakan. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh inisiator bahwasannya ini adalah persiapan launching ya, launching karena ada beberapa yang perlu ditambahkan
insya Allah nanti akan ada agenda berikutnya yang cikulnya. Setelah kita meninjau lokasi tadi itu mungkin apa Pak yang akan kita tambahkan mungkin? Seperti tadi disampaikan ada perlu toilet, terus lagi pengelolaan dan lain sebagainya perlu kita siapkan. Sementara inisiator jogging track, Ucok Abdul Rauf Damenta berharap masyarakat mendukung pemerintah untuk bersama menjaga fasilitas yang ada. Dijelaskan oleh Pak Wali, oleh karena itu untuk persiapan launching ini kan kita harus cek benar ya, apa segmen apa yang kurang. Ternyata tadi ada dari masyarakat toilet, ya. Sebenarnya toilet memang ada dalam segmen kita. Jadi nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga akan dibuat juga toilet untuk publik yang seperti halnya dibuat di Jepang, Korea, gitu ya, yang ramah lingkungan dan juga adaptif terhadap ruang publik. Nah pesannya kalau keberlanjutan pasti Pak Wali melanjutkan. Dalam acara launching jogging track ini juga dilakukan penandatanganan bersama dukungan BUMN dan BUMD untuk revitalisasi jogging track Kambang Iwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gadoko Patra, TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang mengunjungi Posyandu di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Kunjungan Sekretaris Daerah Sekda tersebut melihat langsung persiapan Posyandu terkait akan kedatangan Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Suswati. Kita memilih dan memilah di Kota Palembang ini setiap kelurahan itu ada posyandu. Tapi posyandu yang paling memenuhi syarat itu adalah posyandu ini, posyandu di kelurahan apa itu? Kelurahan Talang Putri. Makanya hari ini kita cek dengan SPM dengan 6 dinas untuk standar pelayanan minimal untuk masyarakat itu kita sama-sama keroyokan. Insya Allah mudah-mudahan posyandu ini akan menjadi posyandu yang menjadi terbaik ya, utamanya di Kota Palembang. Sementara itu Kadinkes Palembang Venti mengatakan Posyandu sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2024 tidak hanya layanan kesehatan tetapi 6 standar pelayanan minimal pada Posyandu 6 SPM, yakni intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial dan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembinaan, kita melakukan pembinaan Posyandu Mawar ini untuk dipersiapkan nanti akan diresmikan oleh Ibu Ketua Posyandu Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian. Jadi akan dipersiapkan untuk pelayanan Posyandu, transformasi Posyandu. Jadi Posyandu sekarang sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2024 tidak hanya layanan kesehatan tetapi 6 layanan SPM yang harus dilakukan di Posyandu. Mulai dari ada bidang pendidikan, bidang kehidupan, bidang perumahan dan pemukiman rakyat, kemudian bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang Tramtipum Linmas. Jadi Posyandu sekarang bertransformasi tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi 6 dari bidang-bidang SPM terkait tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gadoko Patra, TV One mengabarkan. Muniruddin Ritonga, anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai PKB, daerah pemilihan Sumut 7, melaksanakan kegiatan reses pertama di Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam kegiatan reses ini, anggota DPRD yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ini mendapat sambutan hangat dari ratusan warga dan tokoh masyarakat Desa Sidingkat dan warga 5 desa lainnya. Dalam sambutannya di hadapan ratusan warga, anggota DPRD Komisi B ini berharap kepada masyarakat agar masyarakat memberikan masukan dan masalah apa yang saat ini menjadi keluhan. Hal ini dikarenakan kegiatan reses dilakukan di tengah-tengah masyarakat oleh anggota DPRD sebagai agenda penjemputan aspirasi yang nantinya akan ia perjuangkan di tingkat DPRD dan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Di sela-sela kegiatan reses, Munir mengungkapkan kepada awak media, ia telah mendengarkan sejumlah keluhan dan aspirasi masyarakat. Di antaranya terkait kelangkaan pupuk dan kendala pertanian, dan keluhan lainnya ini akan menjadi catatan untuk diperjuangkan ke tingkat pemerintahan dan DPRD Provinsi Sumatera Utara nantinya. Khususnya kelangkaan pupuk rasakan oleh petani Desa Sidingkat dan sekitar, dan juga masalah perkebunan masyarakat, terus hasil pertanian
banyak keluhan masyarakat yang sudah kita tampung dan nanti akan kita perjuangkan. Mohon doanya kiranya ini menjadi sebuah kenyataan dan hasilnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat Sidikat dan desa-desa sekitarnya. Munir juga meminta doa dari masyarakat agar semua aspirasi masyarakat bisa berhasil ia perjuangkan dan dapat realisasi agar taraf perekonomian masyarakat Desa Sidingkat dan desa lainnya di Kabupaten Padang Lawas Utara semakin membaik dan semakin meningkat ke depannya. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Samita Boru Siregar, warga Aek Godang, Kabupaten Padang Lawas Utara, tak kuasa menahan tangis saat menceritakan nasib sang anak, Suwandi Hidayat Arahap, yang saat ini ditahan di Polsek Padang Bolak setelah dituduh melakukan penganiayaan. Dengan terseduh-seduh, Samita menyampaikan permohonan meminta keadilan terhadap nasib anaknya yang saat ini mendekam di penjara. Aljoni Harahap, anak Sasmita Siregar, abang dari Suwandi Hidayat Arahap, menjelaskan bahwa adiknya lah yang menjadi korban penganiayaan pada 24 Juni lalu. Saat ia mencoba menghentikan pencobaan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik KUD P3 RSU. Kasus ini sudah dilaporkan pada tanggal yang sama, dan saat ini kasusnya sudah ditangani polisi Polresta Peduli Selatan. Namun MTS kabur dan sudah berstatus DPO. Namun tidak disangka adiknya yang bekerja sebagai humas di kebun sawit KUD ini malah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan oleh Polsek Padang Bolak dengan tuduhan kasus penganiayaan. Kepada aparat terkait kepolisian, kepada Bapak Presiden kami mohon keadilan Pak, supaya kasus adik kami ini, saudara kami ini dibuka seterang-terangnya Pak. Emang pelaku pemukulnya itu sampai sekarang nggak dapat? Masih berkeliaran Pak. Adik kami yang menjadi korban malah dibikinkan tersangka dari. Sementara itu Kapolsek Padang Bolak AKP Mualim Harahap menyangkal adanya kriminalisasi terhadap Suwandi. Keterlibatan Suwandi dalam kasus penganiayaan setelah adanya laporan dari Taufik Siregar pada 25 Juni 2024 terkait kasus penganiayaan di Desa Sukamakmur, Mumpang 1, Kecamatan Halongonan Timur yang merupakan salah satu kebun sawit. Kapolsek Padang Bolak juga membantah menolak proses penangguhan terhadap Suwandi. Laporan dari pelapor Muhammad Taufik pada tanggal 25 Juni 2024 tentang dugaan penganiayaan di mana terlapor adalah Suwandi Harahap. Kemudian TKP Desa Sukamakmur, Mumpang 1, Kecamatan Halongonan Timur. Perkara ini berjalan, kemudian atas laporan tersebut dilakukan proses, kemudian dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan dan berkas perkara sekarang sudah tahap 1 di Kejaksaan Paluta. Demikian. Itu nggak ada. Sepanjang yang bersangkutan ataupun dari pihak keluarga pemohon untuk dilakukan penangguhan, ada syarat yang harus disampaikan, mungkin diajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada pimpinan. Nanti akan ditindaklanjuti. Itu masuk desa mana? Itu masuk wilayah Sencimun. Karena mulai sertifikatnya dari 95 sudah Sencimun. Kalau sertifikatnya Sencimun berarti masuk wilayah Sencimun. Dan rata-rata itu wilayah? Rata-rata wilayah Sencimun. Asal yang suratnya Sencimun itu menjadi wilayah Sencimun. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Dukung perkembangan UMKM lokal dan internasional, Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara USU menggelar Expo UMKM 2024. Expo ini diharapkan bisa memberikan efek positif bagi kemajuan UMKM ke depannya. Pameran USU Expo UMKM 2024 diadakan dalam waktu 3 hari. Berbagai kegiatan dilakukan, seperti bazar pameran UMKM, workshop UMKM di era digital, seminar UMKM, talk show dengan UMKM, berbagai perlombaan menarik, dan hiburan di gelanggang mahasiswa USU Kota Medan. Seminar UMKM melibatkan 4 narasumber, yakni PT Inalum, Bank Sumut, Bank Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara Holding. Ratusan mahasiswa dan para pemilik UMKM hadir pada seminar Expo UMKM 2024 ini. Kami Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Expo 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan menjadi ikonnya USU. Ke depan kegiatan ini akan menjadi kegiatan tahunan di USU Sumatera Utara. Tahun ini kita laksanakan yang namanya Expo
Expo 2024. Temanya adalah pameran dan seminar UMKM. Dan berikutnya nanti tema-tema yang berbeda akan kita laksanakan. Kenapa kita tertarik untuk mengangkat mengenai UMKM? Karena kita tahu sekali bagaimana peran daripada UMKM ini dalam meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional. Dalam kegiatan ini, Magister Manajemen USU juga melakukan penelitian 70 UMKM binaan agar kedepannya bisa lebih maju lagi di era digital seperti sekarang. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pendukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60. Berbagai kegiatan digelar dalam memeriahkan HKN. Bertempat di halaman RSUD Talang Ubi pada Senin 2 Desember 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Pendukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60 yang dihadiri Bupati Pali, Sekretaris Daerah, Forkopimda, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah setempat. Adapun tema peringatan HKN ke-60 yaitu Gerak Bersama, Sehat Bersama, yang memiliki makna pentingnya menjaga kesehatan dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, membangun semangat dan optimisme untuk tetap sehat, serta mengingatkan pentingnya melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Tentunya Hari Kesehatan Nasional tadi sudah disampaikan pola hidup bersih dan sehat. Jadi intinya pola hidup bersih dan sehat itu yang harus kita tingkatkan lagi. Dalam mengajak seluruh masyarakat kita supaya dengan masukan nakes kesehatan kita, mengajak masyarakat kita bisa hidup di kesehatan lebih baik lagi. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan berbagai kegiatan seperti pameran stand dari jajaran rumah sakit maupun semua puskesmas yang ada di lingkungan Kabupaten Pali. Adapun yang menjadi tujuan kegiatan tersebut merupakan bentuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, serta memberikan dampak positif untuk semua elemen kehidupan. Kami sudah melakukan kegiatan Hari Kesehatan Nasional ini sudah dari Puskesmas sudah melakukan senam bersama. Jadi kami mendatangkan semua ibu hamil, lansia untuk senam bersama di setiap Puskesmas. Nah, hari ini puncaknya kami melakukan kegiatan Hari Kesehatan Nasional, yaitu kami ada beberapa stand, 9 Puskesmas, 1 rumah sakit, ada PMI juga, ada organisasi dari IBI, dari PPNI, dari IBI, mereka juga ikut dalam berpartisipasi dalam HKN ini. Dari Pendukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan.